Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Santika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori pendidikan dalam aliran baru. Di antaranya, pendidikan alam sekitar. Dasar-dasar yang terkandung dalam pendidikan alam sekitar adalah peserta didik akan mendapat kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia kenyataan. Penjelajahan dalam menemukan hal-hal baru baik untuk pengetahuan, olahraga, maupun rekreasi menjadikan program pendidikan alam sekitar dipandang sangat penting. 2. Pengajaran pusat perhatian. Penemunya adalah Ovid de Corley tahun 1871 hingga 1923, yaitu seorang dokter Prancis yang mendirikan yayasan untuk anak-anak abnormal yang bertempat di rumahnya pada tahun 1901. Dan pada tahun 1907, metodenya diterapkan kepada anak-anak yang normal. Pengajarannya disusun menurut pusat perhatian anak yang dinamai dengan Centers de Keren. Oke, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Atika Nur Azizah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan bagian C dan D. Yang C yaitu sekolah kerja atau pendidikan individu dan sosial. Aliran ini memandang penting antara seorang individu dengan masyarakat dalam menunjang proses pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan harus seimbang, yaitu untuk kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan individu sendiri. Bagi seorang individu harus dibina agar dapat berkembang secara penuh, menyumbangkan kepandaian, kecakapan, dan kemampuannya untuk kepentingan masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat harus rela menyediakan sesuatu agar setiap warganya dapat mencapai tingkat perkembangan. Ya, selanjutnya yang bagian D, pengajaran proyek. W.H. Kilpatrick 1871 yang menyelenggarakan suatu sistem pengajaran proyek. Prinsip dasarnya bahwa pengajaran itu harus aktif ilmiah dan masyarakat. Proyek pada dasarnya adalah tugas yang harus dipecahkan melalui suatu rencana dan penyelenggaraan secara baik. Langkah-langkah pokok pengajaran proyek ada 3. Yang pertama, persiapan. Kedua, kegiatan belajar. Yang ketiga, penilaian. Ya, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Amelia. Di sini saya akan menjelaskan bagian E dan F. Taman Siswa Ki Hajar Dewantara dan INS Kayu Tanam Muhammad Syafi'i. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan yang mendirikan Indonesia dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah sebagian dari kodrat anak, agar anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak. Di Taman Ki Hajar Dewantara ini tidak hanya tempat untuk bermain anak, melainkan tempat untuk belajar anak sendiri. Dan INS Kayu Tanam Muhammad Syafi'i. Jadi menurut Muhammad Syafi'i, setiap negara atau wilayah tidak akan berkembang jika hanya pemimpin-pemimpinnya saja, harus didukung oleh rakyatnya juga. Dan M. Syafi'i mendirikan INS Kayu Tanam untuk mendidik rakyat Indonesia dan mendidik pemuda-pemuda agar berguna bagi masyarakat dan negara. Jadi perbedaan Taman Siswa dan INS Kayu Tanam adalah INS Kayu Tanam dia merujuk ke pendidikan rakyat, sedangkan untuk Taman Siswa itu untuk anak-anak neuro dalam pendidikan. Belajar neuro adalah belajar memperkenalkan otak tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir manusia untuk mencakup hal-hal yang luas. Dan proses tersebut mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, contohnya menghasilkan pengetahuan, sikap, tingkah laku yang lebih sopan terhadap orang lain. Jadi peranan penting dalam neuro dalam pendidikan itu adalah jadi setiap siswa biar berpikir ke depan,
tidak melawan kepada orang tua atau menghormati yang lebih tua, berpikir positif atau berpikir ke depan untuk hal yang lebih lanjut, dan memiliki pemikiran yang lebih luas. Jadi sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana keseluruhan proses berpikir manusia untuk mencakup hal-hal yang luas, dan proses tersebut mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, contohnya menghasilkan pengetahuan, sikap, tingkah laku yang lebih sopan terhadap orang lain. Jadi peranan penting dalam dalam pendidikan itu adalah jadi setiap siswa biar berpikir ke depan, tidak melawan kepada orang tua atau menghormati yang lebih tua, berpikir positif atau berpikir ke depan untuk hal yang lebih lanjut, dan memiliki pemikiran yang lebih luas. Jadi sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.